Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih di pembahasan isim-isim yang mansub, masih di pembahasan mustatna. Insyaallah kita akan selesaikan ini. Tinggal yang mudah, karena yang tersulit dalam pembahasan mustatna adalah illah. Adalah yang dikecualikan dengan illah. Setelahnya itu mudah insyaallah. Kita lihat sekarang wal mustatna bi ghairi wasiwa wasuwa wasawa. Ini banyak alatnya tapi kaidahnya mudah. Yang dikecualikan dengan ghair, siwa, suwa, sawa. Majrurun la ghair. Majrur tiada lain. Jadi kalau antum dapat kata setelah illah, setelah goir, siwa, suwa, sawa, maka jer saja. Tidak ada yang lain. Jelas pernyataan awal? Jadi antum dapat goir, setelah goir, jer. Setelah goir, jer. Iya. Lihat catatan di bawah. Dan yang dikecualikan dengan goir, siwa, suwa, sawa adalah di jer, tidak selainnya. 386. Yaitu sebagai mudhafun ilaih. Karena penulis tidak kasih tahu kenapa dijer. Paham kan? Kenapa dijer? Belum cuma bilang dijer. Pokoknya dijer. Sebagai apa? Di catatan. Yaitu sebagai mudhafun ilaih. Jadi karena kan itulah fungsinya kemarin saya kasih tahu. Goir, siwa, suwa, sawa, isim. Paham kan? Karena dia isim berarti bisa sebagai mudhaf. Setelahnya adalah apa? Mudhafun ilaih. Paham kan? Jelas ini pembahasan? Jadi itu di situ hubungannya. Jadi dia sebagai mudhafun ilaih yang akan datang pembahasannya dalam bab isim yang dijer, yaitu masalah mudhafun ilaih akan datang pembahasannya. Walaupun kita alhamdulillah ini buku kedua sehingga juga telah lewat di Miftah. Adapun kan masalahnya penulis tidak menjelaskan hukum goir dan siwanya lagi. Jadi penulis pokoknya mengatakan, jer saja kamu. Tapi pertanyaan kita, goirnya gimana? Masa? Jadi kita baca selalu begini, goir Zaidin, goir Zaidin. Jadi selalu kita baca sukun. Paham kan? Kan tidak mungkin kita baca sukun. Karena isim itu kan bisa saja di domah, bisa saja di kasroh, bisa saja di fathah. Kan belum tidak kasih tahu. Ini di sini kekurangan di matan jurumiyah ini. Iya, di kekurangan di matan jurumiyah ini. Belum cuma kasih tahu hukum yang setelahnya. Setelah goirnya. Goirnya sendiri gimana? Makanya di catatan kaki kita sempurnakan. Iya. Adapun goir, siwa, suwa, sawa, maka dia mengambil hukum isim yang jatuh setelah illah. Jadi goirnya sendiri seperti isim kemarin yang setelah illah. Tahu isim kemarin setelah illah? Yang tadi kita juga baru murojaah. Kalau kalamnya tamujab. Setelah illah dibaca apa? Nasab. Maka goir kalau kalamnya tamujab. Goir dibaca nasab. Goiro. Setelah illah kemarin. Setelah illah. Kalau kalamnya tamanfi dibaca apa? Boleh badal, boleh nasab. Berarti goir kalau kalamnya tamanfi, goirnya boleh badal, boleh apa? Nasab. Kalau kalamnya nakis setelah ilah, sesuai dengan amilnya, penyakitnya, kan begitu. Maka goir kalau kalamnya nakis sama, sesuai juga dengan amil. Dipahami ini? Jelas ini? Berarti persis setelah ilah ini. Persis isim setelah ilah. Ini dia. Jadi adapun goir, siwa, suwa, sawa, maka dia mengambil hukum isim yang jatuh setelah illah, yaitu wajib dinasab. Keterangannya ini, wajib dinasab jika kalimatnya tam mujab. Boleh nasab atau ikut sebelumnya jika kalimatnya tam manfi dan sesuai dengan penyakit jika kalimatnya nakis. Tinggal contoh saudara, contoh. Qomal qaum, goir Zaid. Kalimatnya apa ini? Tam mujab, maka wajib antum baca apa? Goiro Zaidin. Setelah goirnya pasti kasroh.
Goirnya. Goiro Zaidin. Kalau tam manfi, ma khorojan nasu. Goiro boleh. Boleh juga apa? Goiru amrin. Kalimatnya nakis. Nakis. Ma koma goiru Zaidin. Karena butuh fa'il. Ma dorobtu goiro Zaidin. Karena butuh maf'ulun bi. Kan begitu. Ma marortu bi goiri Zaidin. Lihat prakteknya itu. Antum lihat prakteknya. Jelas? Jelas? Siapa yang belum jelas? Goir. Selesai nih, selesai. Goir. Siapa yang belum jelas? Imam Muslim. Siapa nama panggilannya Imam Muslim? Imam atau Muslim? Antum Muslim? Alhamdulillah, ana juga Muslim. Jadi Muslim panggilannya. Indak Muslim. Paham? Alhamdulillah. Iya, paham ya. Iya, cuman mulut saya lihat saudara. Alhamdulillah. Iya, tidak dengar suara. Paham Muslim? Masya Allah. Alhamdulillah. Paham? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Lanjut berarti. Kan irob isi maksur. Kan kalau siwa misalnya gitu. Suwa kan akhirnya alif. Maka irob akhir alif apa irobnya? Seperti isi maksur. Isi maksur kalau diropa dengan apa? Dhamma muqaddaro nasab. Fathah muqaddaro jer. Kan muqaddaro. Kan maksudnya ke setiap isim akhiran alif langsung ke isim maksur. Langsung ke isim maksur. Jelas pembahasan kita ini? Ada lagi? Satu, cuman logonya yang banyak. Bacaannya banyak. Nah? Ya, enggak tanwin. Kan ikut hukum mudhaf. Sama dengan goir. Kalau dia terletak sendiri, goirun, goiron, goirin. Tapi kalau dia mudhaf, hilang langsung apa? Tanwinnya. Dianya. Bukan setelahnya. Oh beda. Setelahnya dijer selama-lamanya. Goirnya. Goirnya seperti isim yang terletak setelah illa. Ada lagi? Baik. Wal mustatna bi qala wa ada wa hasya. Yajuzu nasbuhu wa jarru. Masya Allah. Nah, qamal qawmu qala zaidan wa zaidin. Wa ada amron wa amrin. Wa hasya bakron wa bakrin. Kata penulis. Adapun yang dikecualikan dengan qala ada hasya. Boleh dinasab dan dijer. Pokoknya antum dapat qala ada hasya dalam baca kitab. Nah, kata setelahnya. Nasab atau jer. Boleh. Boleh nasab atau boleh apa? Jer. Contoh penulis, catatan dulu. 387. Yaitu jika sebagai fiil, maka setelahnya dinasab. Itulah fungsi yang anak kasih tahu kemarin. Kalau ada hasya, kadang bisa jadi fiil, kadang bisa jadi huruf. Kalau dinasab, ini dia. Yaitu jika sebagai fiil, maka setelahnya dinasab. Dan jika sebagai huruf jer, maka setelahnya dijer. Jadi ini orang ini, kalau ada hasya punya dua wajah. Punya dua wajah. Kadang menjadi fiil. Kalau antum jadikan dia fiil, setelahnya antum nasab. Kadang dia menjadi huruf jer. Ini termasuk huruf jer. Kalau antum jadikan dia huruf jer, maka setelahnya antum apain? Setelahnya antum apain? Jer. Langsung kasroh saja. Jelas ini kalau ada hasya? Jadi saya baca ulang.
Yaitu jika sebagai fiil, maka setelahnya dinasab. Dan jika sebagai huruf jar, maka setelahnya dijar. Dan dua bacaan ini selama tidak bersambung dengan ma masdariyah. Selama tidak ada ma di ma ada, ma khola. Selama tidak ada ma. Jadi dua bacaan itu selama tidak ada siapa? Ma. Ini juga kurang di atas. Kita memang kasih tahu langsung. Kali ini juga buku kedua. Di buku dasar juga sudah dikasih tahu. Dua bacaan ini boleh pilih selama tidak ada ma. Ya. Adapun jika bersambung dengan ma masdariyah, wajib dibaca nasab. Jadi kapan ada ma, tidak ada lagi pilihan jar nasab. Kalau ada ma langsung apa? Langsung apa? Nasab. Lihat contohnya. Qomal qaumu ma khola Zaidan, wajib. Qomal qaumu ma ada Amron, wajib. Tidak ada lagi pilihan itu saudara. Tidak ada lagi pilihan. Kalau ada ma, wajib nasab. Kalau tidak ada ma, baru tadi boleh dua pilihan. Sederhana saja. Ada ma, nasab. Tidak ada ma, boleh nasab, boleh jar. Jadi tidak perlu dipikirkan dengan keras. Intinya lihat ada ma enggak di depan dia. Kalau ada ma, nasab saja. Kalau tidak ada ma, boleh nasab, boleh apa? Jar. Itu saja. Iya. Jelas ini? Kan kalau dia mansub sebagai fi'il itu ada qola hasya. Kalau dia sebagai fi'il berarti maf'ulun bih. Iya kan saudara? Iya kan? Maf'ulun bih. Atau kalau antum mau i'rab sekarang adalah mustatna. Selesai masalah. Kan babnya saudara, babnya. Mustatna. Sudah? Bukan saudara. Itu bukan atof. Itu pilihan bacaan. Waw itu tidak selamanya waw atof. Itu waw di situ litakhir. Pilihan bacaan. Maksudnya daripada ulang dua contoh. Penulis langsung baca dua. Maksudnya Zaid dan Zaidin bisa dua bacaan. Boleh antum Zaidan, boleh Zaidin. Bukan pembahasan atof. Masa atof beda? Masa Zaidan wa Zaidin masuk akal enggak? Itu sebagai pembahasan atof. Enggak, maksudnya penulis judulnya apa sekarang? Dani, judul penulis apa? Bukan istitna. Judul kita sekarang adalah setelah khola ada hasya, boleh dua bacaan. Jadi belum bawakan dua bacaan. Bukan atof. Kenapa kita pergi ke atof? Enggak, wow di situ pilihan dua bacaan. Bukan atof. Kalau atof saudara salah besar penulis. Kenapa atof beda? Sebelumnya Zaidan, setelahnya Zaidin. Salah besar. Nah, ini dua pilihan bacaan. Jadi kan penulis begini, bilang, setelah khola ada hasya, boleh dua bacaan. Baru beliau contohkanlah. Qomal qaumu khola Zaidan wa Zaidin. Maksudnya boleh Zaidan, boleh Zaidin. Bukan atof saudara. Tidak ada pembahasan atof di sini. Paham jatuh? Tidak ada pembahasan atof ini. Ini pilihan bacaan. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca apa? Jar. Kalau seandainya antum boleh pilih nanti qomal qaumu khola Zaidan, benar. Tapi kalau antum pilih qomal qaumu khola Zaidin, benar. Begitu maksudnya. Bukan di kalimat nanti qomal qaumu khola Zaidan wa Zaidin. Ya apa maksudnya itu? Enggak. Iya kan? Paham Dani? Nanti orang akan bilang apa maksudmu? Orang Makassar, tak? Saudara, jelas sih. Astagfirullah. Tidak paham. Sampai sekarang tidak paham. Karena dia masih di dunia atof. Kita di dunia mustatna. Masya Allah. Dah? Jadi penulis bilang begini. Koma. Dah? Al-qawmu. Khola. Zaidan. Ini contoh pertama saudara. Boleh. Benar. Boleh juga koma al-qawmu khola Zaidin. Itu maksudnya. Ini juga benar. Daripada diulang ini, kan capek-capek. Lebih baik langsung saja di sini.
Dia sekarang masih berarti wa Zaidan berarti Zaidan. Masih begitu, bukan saudara. Ini dua contoh. Dua contoh. Boleh ini, boleh ini. Artinya, ulang itu komal qaumukola Zaidan, komal qaumukola Zaidin. Contoh kedua apa? Hah? Ada Amron wa Amrin. Ulama itu. Ada Amron, kan begitu kan? Ada Amrin. Contoh ketiga. Hasya. Hasya. Apa? Bakron. Ulang lagi. Hasya. Apa? Bakrin. Begitu maksudnya. Tapi ini kan supaya tidak diulang. Diatopkanlah dengan waw. Bukan karena waw huruf atop, maksudnya pilihannya dua bacaan. Paham? Atau belum? Kita di dunia apa sekarang? Istitna, bukan di atop. Kamu sudah keluar? Apa bahasanya orang sekarang? Move on, Maki. Ya, begitu ya. Gimana ini? Tinggal kami itu mantanmu. Iya. Kau itu, kita sudah di istitna, dia masih di atop terus. Dari tadi dia pikir. Sudah itu? Jelas ini? Sudah? Selesai. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul la. Bab la. Inilah nafilil jins, saudara. Yang di miftah ada di bab marfu'at. Yang di miftah ada di bab marfu'at. Bab la. Ada catatan 391. La nafilil jins. La di sini adalah maksudnya la nafilil jins. Adalah menafikan seluruh jenis secara keseluruhan. Dia la ini, la nafilil jins, beramal sebagaimana amalannya inna. Ini saya cuma ingatkan di catatan di bawah. Sehingga dia pun menasab isim dan merupakan khobar. Namun dengan 3 syarat. Saya kasih tahu memang 3 syaratnya di catatan. Karena penulis langsung contoh. Ya, dan syaratnya belum tidak pisahkan sebentar. Jadi saya pisahkan di bawah. Namun dengan 3 syarat. Syarat pertama, isim dan khobarnya harus apa? Nakiro. Sudah lewat di buku pertama. Kedua, isimnya harus terletak langsung setelah la. Syarat ketiga, la-nya tidak boleh berulang. Sebagaimana akan diisyaratkan oleh penulis. Jadi penulis tidak bilang syaratnya, tapi boleh isyaratkan dengan ucapannya. Iya, jadi isim dan khobarnya harus nakiro. Isimnya harus terletak langsung setelah la. La-nya tidak boleh berulang. Kata penulis, ilam, ketahuilah. Kita kembali ke atas, ketahuilah. Anna la, bahasanya la. Tansibun nakirat. Ini tadi. Menasab nakiro. Itulah dibilang syaratnya. Cuman penulis langsung bilang menasab nakiro. Bigoiri tanwin. Tapi ingat, dia menasab nakiro tanpa tanwin. Seharusnya kan kalau isim nakiro tanwin. Kalau tidak ada al. Tapi la ini membuat nakiro mansub tanpa tanwin. Jelas ini. Misalnya, rojulun. Masukkan la. La roju la. La rojula tanpa tanwin. Nasab tanpa tanwin. Paham ucapan penulis? Jadi jangan bilang rojulan. Itu namanya tanwin. Ini la rojula tanpa tanwin. Iya. Idza basyarat an-nakirah. Ini syarat berikutnya sebenarnya ini. Jika bersambung langsung dengan nakirah. Walam tatakarror la dan la tidak berulang. Jadi langsung pernyataan ini sebenarnya 3 syarat tadi. 3 syarat tadi, iya kan? Nakiro terletak langsung setelah la dan la-nya tidak berulang. Nah contoh, la rojula fiddari. La rojula fiddari. Sekarang rojula. Nakiro. Langsung setelah la. La-nya berulang. Sudah terpenuhi. Maka dia nasab tanpa tanwin. La rojula. Nasab tanpa tanwin. La rojula. Iya. Nasab tanpa
tanwin. Ini untuk isimnya. Kita baca sedikit terjemahannya. Ketahuilah bahwa la menasab isim nakiro tanpa tanwin. Apa maksudnya? 392. Karena hukumnya mabni. Ini dia. Kenapa belum bilang tanpa tanwin? Karena hukumnya mabni di atas apa kata tersebut dinasab sebelum dimasuki la. Jadi ini rahasianya. Ini Masya Allah. Ada itu ternyata kata dalam bahasa Arab. Mabni karena sebab. Berarti kata mabni itu ada dua modelnya. Ada mabni dari asal peletakan orang Arab. Nah, iya kan? Seperti misalnya isim isyarah, isim mausul, domir. Itu namanya mabni di atas peletakan orang Arab. Orang Arab meletakkan dia memang mabni. Ada kata dalam bahasa Arab. Mabni karena sebab. Mabni karena sebab. Seperti ini. Ada isim nakiro morob. Bukan mabni. Masulah langsung dia apa? Mabni. Itu namanya mabni karena sebab. Jelas ini? Sebagaimana antum baca domir yang mabni tidak tanwin. Maka isim la yang mabni juga tidak tanwin. Itu rahasianya. Jelas ini? Jelas ini saudara? Baik. Ini catatannya. Jika langsung masuk pada kata nakiro dan la tidak berulang. Ada catatan 393. Ini adalah syarat beramalnya la. Contohnya la rojula fiddar. Ini jelas ya. Maka rojula adalah isim la mabni di atas fathah. Jelas? Jelas ini contoh penulis? Jelas ini? Kata penulis. Fa illam tubashirha. Wajabar raf'u. Ini yang di miftah. Jika tidak terpenuhi syarat judulnya. Jika tidak terpenuhi syarat. Penulis langsung. Wa illam tubashirha. Wajabar raf'u. Wa wajabat takraru la. Nah. La fiddari rojulun walam ro'atun. Masya Allah. Kita langsung baca terjemahan. Jika dia la tidak bersambung dengannya. Tidak bersambung dengannya. Iya. Dengan siapa ini maksudnya? Dengan isimnya. Lihat catatan di bawah. 395. Yaitu tidak terpenuhi dari syarat beramal la. Karena terpisah antara la dan isimnya. Iya. Maka wajib dirofa dan wajib diulang lanya. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat, langsung kembali ke hukum asal. Asalnya sebelum masuk la siapa? Dia mubtada khobar. Wajib dirofa dan wajib la-nya berulang. Ada catatan di bawah 396. Ya, yaitu kembali ke hukum asal mubtada khobar. Seperti yang disebutkan oleh penulis. Paham ya? Jadi saya ingatkan saja. Kembali ke hukum asal mubtada dan khobar. Iya, contohnya la fiddari rojulun walam ro'atun. Lihat dah, dipisahkan antara rojul dengan la oleh sebab, oleh kata apa? Fiddar, sehingga batal amalannya. Kembali dibaca rojulun dan la-nya ada yang berulang walam ro'atun. Jelas ini saudara? Berikutnya lagi, pernyataan beliau berikutnya. Fa in takarrarat. Jika berulang, tadi kan syaratnya apa? Syaratnya tidak boleh berulang. Fa in takarrarat, jika berulang. Jaza imaluha wa ilga'uha. Boleh beramal, boleh tidak. Boleh beramal, boleh tidak. Fa in syi'ta qulta, kalau kamu mau kamu berkata la rojula fiddari walam ro'ata, boleh. Wa in syi'ta qulta, kalau kamu mau kamu boleh katakan la rojulun fiddari walam ro'atun. Kan kalau berulang. Boleh beramal, boleh tidak. Kita baca terjemahan. Jika dia la berulang, maka boleh beramal. Catatan 398. 398 boleh beramal karena terpenuhi dua syarat sebelumnya. Yaitu nakiro dan terletak langsung setelahnya. Kan begitu? Iya, boleh beramal. Dan boleh tidak beramal. 399 boleh tidak beramal karena batal syarat ketiga dengan berulangnya siapa? La. Jika kamu ingin, boleh kamu berkata la rojula. Beramal itu. Fiddari walam ro'atun, boleh. Ini beramal. Dan jika kamu ingin, kamu boleh katakan la rojulun fiddari walam ro'atun. Boleh. Jelas ini? Ada satu penulis kurang ya. Di sini. Beliau cuma bilang kalau terpisah
dan kalau berulang, apa kira-kira yang kurang? Ada di Miftah. Jika ma'rifah. Kan syarat pertama harus apa? Nakiro. Di Miftah saya tambahkan. Disitulah dilengkapinya di Miftah. Jadi di Miftah saya tambahkan. Jika ma'rifah. Jika la masuk pada ma'rifah. Ada di Miftah dulu. Maka sama. Wajib dirofa. Dan wajib diulang. La-nya. La zaidun fiddari. Wala amrun misalnya. Jelas kan? Jelas ini? Itu kelengkapannya. Ada pertanyaan? Sudah selesai la. Kita akan masuk munada. La mem fathah. Apakah nasab harus fathah? Ya la rojulain. Hah? Ini beramal-amalan la. Beramal-amalan inna. Inna bisa nggak masuk pada isi mutanna? Ya toh. Bisa masuk jamu muannas salim saudara. La muslimati. Kan alamatnya ini mansub. Cuman bedanya mansubnya apa? Tanpa tanwin. Kalau dia bertanwin. Jadi bisa masuk pada jamu muannas salim. La muslimati. Cuma kan jangan bilang la muslimata. Ya kan? Kan jamu muannas salim mansub dengan apa? Kan dia ini mabni di atas apa dia dinasab? Hukumnya. Mabni di atas apa dia dinasab? Paham Dani? Jadi pemahaman awal tadi Dani berarti ini isim la. Ini isim la harus isim mufrad. Tidak. La ini bisa masuk pada semua isim yang telah lewat. Yang penting nakiro. Kan itu intinya dia. Yang penting nakiro. Ada lagi? Yang mana itu? Weh, ada 2 ini ya. 78. Jauh. Kapan itu? Perempuan. Masya Allah. Mereka perempuan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Berapa? 86. Kenapa dia? Baik. Maunya? Bisa. Tapi apa salahnya rokiban? Kan bisa saja tuh 2. Siapa yang berkendaraan? Bisa saya, bisa Abdullah. Tidak apa-apa. Sudah pas itu. Nah? Iya, kan rokiban. Siapa yang berkendaraan? Kemungkinan Abdullah, kemungkinan Zaid. Nah? Nanti bisa dikasih 2, tidak apa-apa. Sudah ini? Tidak boleh diubah itu saudara. Contoh penulis. Kalau saya yang tulis, rokibain. Nah? Tapi contohnya penulis, tidak bisa diubah. Sudah ya? Jauh sekali saudara itu. Nanti itu. Kenapa dia? Ya, Masya Allah. Betul. Jazakallah khairan. Sudah dulu itu. Nanti. Mau pertama kita. Babul munada.
Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul munada. Kalau itu gampang itu. Biar saya lagi di mana, datang saja. Ustadz kamu salah ini. Iya tak? Jangan dulu rem ini. Iya. Babul munada. Bab tentang apa? Munada. Iya, bab munada. Yang dipanggil. 402. Munada adalah yang diminta kedatangannya. Dengan menggunakan huruf ya atau saudara-saudaranya. Karena penulis juga tidak kasih sekarang langsung. Dan huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil. Dengannya adalah bisa ya, a, ai, aya, haya. Ini huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil. Ini pelajaran mudah saudara, munada. Wal munada tu khamsatu anwa. Ini di Miftah. Jadi penulis tidak kasih antum huruf nida. Langsung dia kasih yang dipanggil. Tanpa huruf untuk memanggil. Makanya saya kasih di catatan. Iya. Yang dipanggil ada 5 jenis. Al-mufradul alam, ini yang pertama. Nama yang isinya satu kata. Wan nakiratul maksuda, nakiro yang dimaksudkan jadi kata umum tapi antum maksudkan orang tertentu. Kadang orang memanggil begitu. Ya, wan nakiro ghairul maksuda, kadang ada nakiro dia tidak maksudkan. Maksudnya situ banyak laki-laki dia bilang ya rojul. Misalnya dia orang buta, ya rojul khud biadi, wahai laki-laki ambil tanganku. Dia tidak maksudkan siapa di situ. Paham kan? Dijelaskan? Jadi dia tidak maksudkan. Wal mudhaf bisa juga itu yang dia panggil mudhaf. Yang dia panggil mudhaf. Abdullah, Abdurrahman, Abu Bakar, Abu Zaid. Paham kan? Itu panggilan mudhaf. Gimana cara manggilnya? Wasyabibil mudhaf. Karena juga dia memanggil yang menyerupai mudhaf. Yaitu susunan 2 kata. Tapi bukan mudhaf nilai. Kan kadang begitu. Ada susunan dari 2 kata, tapi bukan mudhaf pun ilai. Maka dikatakan menyerupai mudhaf. Dikatakan menyerupai mudhaf. Iya, lihat di terjemahannya dulu. Munada ada 5 jenis. Mufradul alam 403. Ya, yaitu satu kata yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf. Seperti contoh akan disebutkan oleh penulis. Iya. Nakiro yang dimaksudkan 404 yaitu kata umum tapi dimaksudkan orang tertentu. Seperti contoh akan disebut oleh penulis juga. Yang ketiga, nakiro yang tidak dimaksudkan 405 yaitu kata umum dan tidak dimaksudkan orang tertentu. Contoh, seorang buta berkata, ya rojulan khud biyadi. Wahai laki-laki, ambil tanganku. Dia buta. Tentunya dia tidak maksudkan. Karena dia orang buta. Iya, jika dia tidak maksudkan. Tapi ingat, jika dia tidak maksudkan. Karena kadang juga orang buta, dia panggil wahai laki-laki, tapi ya ada yang dia maksudkan. Paham kan? Jadi intinya jika dia tidak maksudkan. Dan mudhaf 406. Ya, yaitu nama yang tersusun dari bentuk mudhaf dan mudhafun ilai. Seperti contoh, ya Abdallahi, ya Aba Yusuf. Masya Allah. Ya, nama sendiri saya kasih masuk ya. Alhamdulillah, masa namanya orang? Alhamdulillah. Ya Aba Yusuf, ya Abdallah, nama mudhaf. Nama mudhaf. Iya, wasyabibul mudhaf. Ini serta yang menyerupai mudhaf. Ada catatan 407. Yaitu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Seperti ini. Ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung. Kan pendaki tidak sempurna. Iya kan? Disebut gunung. Pendaki gunung. Sempurna. Ini namanya kata gunung ini bersambung dengannya. Yang menyempurnakan maknanya. Intinya bukan mudhaf. Bukan mudhaf pun ilai. Tapi dia bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Contoh lagi misalnya, ya hasanan wajhu, wahai yang bagus wajahnya. Ya rahiman bil ibadi, wahai yang merahmati hambanya. Wahai yang merahmati hambanya. Ini contoh yang menyerupai mudhaf. Karena dia bukan susunan mudhaf pun ilai. Hukumnya sekarang, kata penulis, fa'amal mufradul alam. Adapun mufradul alam, wan nakiratul maksuda, dan nakiro yang dimaksudkan, fayubnayani ala dhammin ghairi tanwin, maka dimabnikan di atas dhamma tanpa tanwin. Ucapan belo tanpa tanwin ini tambahan percuma. Kan namanya mabni di atas dham sudah.
kapan dikatakan mabni pasti tidak tanwin. Tapi dimaafkan mungkin karena pemula. Untuk pemula harus dikasih tahu dengan jelas. Mabni di atas dhamma tanpa tanwin. Yaitu dhammanya yang jangan tanwin. Misalnya Zaidun panggil tanpa tanwin. Ya Zaidu. Dipahamkan? Jelas ini? Rojulun nakiro maksuda. Nakiro maksuda. Dhamma tanpa tanwin. Ya rojulu. Jelas? Dhamma tanpa tanwin. Cuman ucapan penulis ini dikritik. Belum bilang kalau dia mufradul alam dan nakiro yang dimaksudkan dhamma tanpa tanwin. Seakan-akan yang dipanggil itu hanya beralamat dhamma. Yang benarnya adalah dia dimabenikan di atas apa dia dirofa. Jangan bilang dhamma, rofa. Paham ini kan? Karena bisa saja orang panggil dia jama' mudzakkar salim. Dia panggil jama' muannats salim. Kan begitu kan? Ya, dia panggil isim mutsanna. Maka yang benarnya ucapannya adalah ya mabni di atas apa dia dirofa. Jadi makanya penulis ini dianggap kurang oleh para ulama dalam mentakbir munada ini. Ya, tapi jangan diubah tulisan penulis. Ya kan? Jangan diubah tulisannya penulis. Jangan sampai antum pergi ubah hapus. Enggak, kita enggak bisa ubah tulisannya orang. Kita hanya bisa menambahkan yang benarnya, yang bagusnya lebih umum dikatakan apa? Mabni di atas apa dia dirofa. Artinya masuk juga di dalamnya dhamma. Iya kan? Masuk juga di dalamnya dhamma. Ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna. Kan masuk. Ya Maryamu, ya Maryamani, ya Maryam apa? Ya Maryamatu. Kan mabni di atas apa dia dirofa. Jadi bisa saja dhamma, bisa alif, bisa waw. Tergantung alamat rofa. Tergantung alamat rofa. Jelas? Jelas ini? Ini dua ini hukumnya. Contoh penulis nah ya Zaidu, ya rojulu. Wassalasatul baqiyah. Bukan sisanya. Wassalasatul baqiyah. 3 sisanya. Siapa 3 sisanya? Kan ada 5. Ada mufradul alam, nakiro maksuda, nakiro ghairu maksuda, mudhaf, syabih, bil mudhaf. 2 pertama mabni di atas apa dia dirofa. Dan 3 sisanya. Siapa itu? Selain tadi berarti. Selain yang tadi berarti mudhaf, nakiro ghair maksuda, mudhaf, syabih, bil mudhaf. 3 sisanya itu mansubatun la ghair. Mansub tiada lain. Artinya tidak mabni, mansub tiada lain. Hukum asal. Hukum asal mansub. Rojulun panggil ghair maksuda. Ya rojulan tanwin. Kalau rofa baru tanpa tanwin. Kalau sini tanwin. Rojulun panggil nakira maksuda. Maksuda. Rojulun maksuda. Kalau maksuda mabni di atas dia rofa. Ya rojulu ghairu maksuda. Ya rojulan. Jelas? 3 sisanya. Demikian pula Abu Yusuf panggil. Mansub. Paham kan? Jadi Abu asmaul sittah. Asmaul khomsah. Asmaul khomsah. Iya kan? Mansub dengan tanda apa? Mansub dengan tanda apa? Alif. Jadi harus kasih mansub kalau panggil. Abu Yusuf panggil. Abdullah panggil. Apa? Mantap. Mansub tiada lain. Ada catatan di bawah penutup. 410. Ya, sebagaimana kata beliau. Sebagaimana pada contoh-contoh yang kami sebutkan pada catatan sebelumnya. Paham kan? Ada catatan. Karena penulis, Masya Allah. Contohnya. Jadi dia hanya contohkan tadi nakiro maksudah sama mufradul alam. 3 sisanya. Tidak ada. Tapi kan saya sudah kasih tadi. Contoh sebelumnya tadi. Contoh mudhaf. Contoh nakiro maksudah. Gori maksudah. Ya rojulan khud biadi. Makanya saya kasih memang.
Itu ghairi maksudah. Ya rojulan khud biyadi. Mudhaf ya Abdallahi, ya Aba Yusuf. Sabiyan bil mudhaf ya tolian jabalan, ya hasanan wajhuhu, ya rohiman bil ibadi. Saya contohkan memang. Karena penulis tidak contohkan. Jelas ini? Ada pertanyaan? Ini kita selesai. Alhamdulillah munada. Belum selesai isim mansubat. Sisa 2 lagi. Insya Allah. Silakan saudara. Enggak lah. Kan mudhaf saja saudara. Kan mudhaf penilai harus majrur. Aba Yusufa. Masya Allah. Jadi kita kira Yusufa mansub. Karena di fathah. Begitu? Enggak saudara. Yusuf ismul ladzi lan sorif. Majrur dengan tanda fathah. Bapak lupa? Enggak bapak. Mukmin pelupa. Iya. Jadi Yusufa itu bukan mansub karena munada. Dia mudhafun ilaih. Majrur tanda jarnya adalah apa? Fathah. Karena dia ismul ladzi la yansharif. Jadi yang mansub itu yang mudhafnya saudara. Yang hukum mansub munada itu mudhafnya. Mudhafun ilaih harus dijer. Mudhafun ilaih harus dijer. Karena mudhafun ilaih majrur daiman wa abadan. Mudhafun ilaih itu majrur selama-lamanya. Cuman tanda jernya yang berbeda-beda. Tergantung dia isim apa. Jelas ini? Silakan. Semua. Makanya tadi dibilang. Kan mabni yang tidak dimaksudkan. Semua berlaku. Semua isim yang ditabel. Pokoknya ini hukum. Mencakup untuk semua isim. Makanya kenapa para ulama protes ucapan penulis. Yang belum bilang di doma tanpa tanwin. Seharusnya di rofa. Tanpa tanwin. Paham kan? Seperti yang belum bilang ini yang kedua. Yang nakiro ghair maksudah. Mudhaf, syabibil mudhaf. Belum bilang apa? Mansub. Seharusnya kan tadi bilang marfu. Tanpa tanwin. Seharusnya begitu. Tapi karena mansub boleh ditanwin. Belum bilang mansub, tidak pakai tanpa tanwin. Ada lagi? Nah, apa tadi saudara ada kesalahan tadi? Enggak sih? Aman Mi? Nah. Betul. Di atas ya. Pokoknya di atas apa dia dirofa. Jangan bilang ya saudara. Tidak ada rofa dengan ya. Enggak, kalau mansub tidak ada bilang mabni itu. Kan tanwin itu. Ya rojulan. Kan tidak mabni. Tanwin saudara. Di atas apa tanda rofanya. Jadi kalau rofanya dengan alif, alif. Rofanya dengan waw, waw. Bilang begitu. Mabni di atas apa dia di rofa. Jadi cari tanda rofa. Disitulah antum bilang mabninya. Misalnya isi mufrad. Rofanya dengan tanda apa? Doma. Berarti mabni di atas doma. Jamak taksir. Doma. Berarti mabni di atas doma. Isi mutanna. Rofa dengan apa? Alif berarti mabni di atas alif. Jamak mudzakkar salim. Wow berarti mabni di atas wow. Begitu maksudnya. Sama juga. Dila juga. Itu tadi yang ditanya oleh Dani. Dila juga. Kan gini dia isim laman mansub. Tapi hukumnya mabni. Berarti kalau isim mufrad kan mansub dengan tanda apa? Fathah. Berarti mabni di atas fathah. Isim mutsanna mansub dengan tanda apa? Ya, berarti mabni di atas ya. Begitu saudara. Tanda? Ada lagi? Silakan Pak. Kasih dulu mic Bapak sedikit supaya lebih jelas. Kasih ke belakang cepat.
Masya Allah. Tamat ini kitab. Ya. Silakan Pak. Ustaz, yang tadi itu yang mabni di atas domahnya. Kalau dibuatkan dalam itu catatan kaki Ustaz, ditambahkan di catatan kaki nanti Ustaz. Oh baik Pak. Mabni di atas domah. Iya. Oh iya Pak ya, dikasih catatan kaki. Nah, Ustaz. Bahwa bilang mabni di atas apa, dia di rofa. Bagus sekali itu Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya nggak tahu juga kenapa ini tidak dikasih catatan kaki. Luput Pak. Luput. Makanya saya juga tadi, kenapa ndak ada ya? Seharusnya dikasih tahu. Iya. Luput seperti ini Pak. Sepertinya ini. Jadi di situ ada keterangan toh. Mufradul alam nakira maksuda fayubnayan ala dom min ghairi tanwin. Maka dimabdikan di atas doma tanpa tanwin. Seharusnya dikasih catatan kaki. Di situ mabni di atas, dimabnikan di atas doma di terjemahannya. Mabni di atas doma tanpa tanwin, maunya ada catatan kaki di situ. Iya, yang benarnya adalah mabni di atas apa dia di rofa. Dipahamkan? Nanti Pak, insya Allah. Memang keluput ini seharusnya ada diingatkan. Masya Allah. Ada lagi? Betul itu. Tetap mustatna. Jadi semua isim yang terletak setelah ilah namanya mustatna. Namanya mustatna, tapi hukumnya yang berbeda-beda. Ada yang dinasab, ada yang dirofa, ada yang dijer, ada ikut sebelumnya kan begitu saudara. Enggak. Pokoknya bilang saja dulu. Setelah alat pengecualian namanya mustatna. Nah, jamin dulu bercabang. Karena itu nanti butuh pembahasan. Kalau antum i'rab begitu, kalau antum bilang dia sebagai fa'il dan bisa sebagai mustatna, berarti mana fa'ilnya? Ketika saya bilang begini nah, untuk tahap sekarang ini, ketika saya bilang qomal qaumu illa zaidan. Sekarang kan kita bilang saya cuman bilang tergantung amin. Kalau aminnya sebelumnya butuh rofa, dia di rofa. Saya tidak bilang fa'il. Dah? Kalau amil sebelumnya butuh nasab, maka dia di nasab. Saya tidak bilang maf'ulun bih. Kenapa? Karena ini mustatna. Pada dasar tak sekarang. Kalau saya bilang maf'ulun bih, maka akan dicari lagi. Mana mustatnanya? Ya kan? Kalau saya bilang mustatna, mana maf'ulun bihnya? Itu pertanyaan-pertanyaan akan muncul dan terjawab nanti di buku atas. Dan saudara, makanya saya hindari itu ucapan. Kenapa? Kita ini masih, untuk membahas yang hilang itu masih susah. Baru buku kedua saudara. Nah, tapi kalau buku ketiga, keempat, kelima, makanya saya hindari itu ucapan-ucapan yang mengandung kemungkinan. Pokoknya kalau nakis tergantung amil. Saya cuma bilang begitu. Paham kan? Saya tidak pernah bilang apa itu. Tapi saya bilang tergantung penyakit. Jadi sengaja saya bawakan begitu karena itu akan memunculkan kesulitan. Paham tak? Saya tidak mau mempersulit antum. Kalau bisa saya bisa sampaikan semua ini. Kenapa bisa begitu? Nah, ini bisa kedudukannya bisa sebagai fa'il. Bisa juga sebagai badal. Dari mana? Dari sesuatu yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Ahadun. Kenapa bisa ahadun? Ya begitu memang. Yang maksudnya begitu nanti itu. Nah, jadi begitu saja dulu. Untuk tahap sekarang. Jadi kalau saya tidak ungkap, itu ada sesuatu itu. Masih sulit dipahami. Karena terus terang saudara, ya kadang juga dulu kita talek-talekkan kalau orang Makassar bilang. Semua disampaikan saja. Akhirnya orang tidak mengerti.
Nah, disitulah saya ambil pelajaran. Oh, kalau ini belum saatnya disampaikan. Nah, iya, begitu saya. Ini pengalaman saja. Pengalaman. Alhamdulillah. Dah. Hmm. Enggak ada itu. Oh iya, kurang berarti ya. Dan 3 sisanya adalah hanya dinasab. Oh enggak, itu sudah masuk di kata hanya. Nah, kan ini terjemahan bukan perkata. Jadi sudah masuk. Dinasab. Sebenarnya kan gini, 3 sisanya dinasab. Dari mana dapat kata hanya? La goir. Nah, alhamdulillah. Berarti aman saudara? Tidak perlu ditambah? Kan double nanti tuh kalau dibilang ini. Dan 3 sisanya adalah hanya dinasab, tiada lain. Padahal sudah ada kata hanya. Nah, nanti dikritik kita oleh banyak orang. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi nanti besok. Subhanallah. Alhamdulillah.